Halo, apa kabar pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di obrolan budaya RRI Net dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Bersama saya Danusya. Nah, hari ini kita berada di salah satu kafe yang berada di Kota Sorong, dan kafe ini mengusung tema budaya, tentu saja budaya Papua. Dan tadi kebersamaan kita juga sudah dibuka dengan lagu yang berjudul Wawatodani, lagu yang tentu saja merupakan salah satu lagu yang akan memberikan hiburan tersendiri untuk Anda pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Lalu kenapa konsep budaya yang dihadirkan di kafe ini pendengar dan pemirsa? Saya akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber-narasumber saya di obrolan budaya hari ini. Bersama-sama dengan saya sudah ada Kakak Yusak Yohan Sundei dan juga ada Kakak Markus Wafom. Halo kakak-kakak. Halo, selamat siang. Senang sekali Tong ketemu di obrolan budaya RRI Net hari ini. Ya, nah, kasih. tadi sudah dibuka dengan lagu Wawatodani. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang lagu Wawatodani itu lagu cerita tentang apa kakak? Lagu Wawatodani ini lagu dari Nabire ya, Paniai. Lagu Paniai, lagu ini mereka menceritakan tentang alam Paniai yang terdiri dari ada beberapa kampung dengan kekayaannya dan keindahannya. Dan itu merupakan bagian kekayaan sumber daya alam Papua yang juga tersembunyi di Paniai. Kurang lebih ceritanya tentang keindahan alam ya? Keindahan alam di Nabire. Oke, baik. Lalu kafe budaya, kafe bernuansa Papua, namanya Kafe Belantara Papua. Apa yang melatar belakangi diberikan nama Kafe Belantara? Terus kenapa mengangkat konsep budaya, terutama nuansa Papua? Di tengah banyak kafe saat ini seperti yang Ton tahu, kalau kafe-kafe ini banyak dengan nuansa-nuansa yang modern ini kakak. Ya mungkin ada dua pertanyaan ya. Yang pertama mungkin ada dari nama Belantara sendiri. Jadi itu kan panjangannya itu bengkel pembelajaran antara rakyat. Jadi itu tempat pertama intinya tempat belajar lah untuk masyarakat Papua dan anak muda Papua di Kota Sorong Raya lah. Nah, terus yang berikut latar belakang kenapa kita maksudnya mendirikan kafe yang bernuansa budaya. Ya tadi seperti yang Abang sampaikan bahwa di Kota Sorong ini ya kita bisa lihat kafe sangat banyak jadi berjamur kiri kanan. Tapi kita lihat kafe sendiri yang identik dan memunculkan ciri khas budaya Papua sendiri ya rata-rata belum ada ya. Belum ada, itu yang kemudian kita munculkan untuk sebagai edukasi begitu untuk pemuda ya, untuk bagaimana mempromosikan. Jadi sini kan ada mulai dari makanan lokal semua ada di sini. Itu yang kita mau tunjukkan bagaimana identitas dari kepapuan kita itu lewat kafe ini. Jadi promosi budaya itu.
Jadi memang tong di Kota Sorong juga nanti ada pilihan tersendiri lah. Kalau tong mau yang apa ngopi-ngopi yang nuansa berbeda, tong bisa datang di Cafe Belantara Papua ini yang nuansanya Papua banget, dong bilang Iya. begitu kak. Jadi ada beberapa jenis kopi juga ya. Memang kita apa ambil dari Papua ya, seluruh Papua, baik itu dari Manokwari, dari Hanggi, terus dari Wamena, Pegunungan juga, dan kita sediakan semua di sini. Jadi Berarti dia kopi-kopi yang khas ini juga memang kopi-kopi yang ada ya, di kopi-kopi tanah Papua ada di ini, ya? Tanah Papua ya. Bukan dari luar tanah Papua. Iya, bukan dari luar, ada berapa. Yang dari luar juga ada. Yang dari luar juga Tergantung, ada. pokoknya selera dari teman-teman, tapi memang lebih banyak ya kopi-kopi yang ada di Papua. Itu kalau depu kopi, kalau depu makanan kakak? Makanan juga makanan-makanan khas Papua, jadi seperti misalnya keladi, petatas, terus papeda, itu yang kita sediakan di sini. Oke, jadi untuk Anda pendengar dan pemirsa dimanapun berada, besok-besok kalau datang ke Kota Sorong, kalau mau cari nuansa ngopi-ngopi yang Papua banget bisa datang di Cafe Belantara Papua ini ya. Nah kemudian juga Belantara, kalau Belantara ini kan Tong tahu juga sebelumnya dikenal sebagai lembaga swadaya masyarakat ya Kakak toh. Dan memang konsentrasi fullnya ini di budaya. Mungkin bisa diceritakan juga tentang LSM Belantara Papua ini. Iya, mungkin LSM apa ya, perkumpulannya. Kami perkumpulan. Perkumpulan ini mulai terbentuk tahun 2004. Nah di 2004 itu ada beberapa orang yang mencoba untuk membuat inisiatif itu, Belantara itu. Yang pertama ya Bapak Max Binu sendiri selaku salah satu ya tokoh ya yang mencoba melihat dari berbagai prospek manusia, terutama generasi ya anak-anak Papua yang begitu banyak. Waktu itu hampir anak-anak banyak yang putus sekolah. Nah, pertamanya kami bentuk bengkel budaya, namanya bengkel budaya. Nah, di bengkel budaya ini kami coba rekrut adik-adik yang tadi menyanyi itu. Kami coba kumpul mereka dalam keterlibatan mereka. Mereka pun ada yang putus sekolah, ada yang dari SD, ada yang dari SMP dan lain-lain. Kami kumpul mereka dalam satu konsep. Coba kita ajak mereka untuk mereka harus banyak belajar. Iya. Nah, di situ karena kami datang di sini untuk belajar dengan menggunakan tempat ini untuk kami coba belajar. Nah, pembelajaran yang paling menarik untuk kami bisa kasih kepada mereka itu, mari kita bernyanyi. Seni. Mari kita bernyanyi. Kita bernyanyi, dari menyanyi, mari kita coba membuat alat-alat musik. Nah, dari situ ketertarikan mereka sudah mulai di situ dengan kami membagi waktu-waktu belajar mereka untuk bagaimana mereka fokus. Mereka bisa ada pada proses belajar menurut kesukaan mereka. Nah di situ mereka mulai belajar, kami mulai belajar untuk menyanyi dengan ciri khas musik-musik lokal seperti tadi, lagu-lagu rakyat dan yang coba membangkitkan semangat mereka. Nah dari proses belajar itu kami terus belajar dari 2004, kami terus berjalan dengan berbagai selain musik, lagu, tapi juga tari. Kami juga memberikan latihan tarian-tarian kepada mereka untuk mereka terus menjadi pelaku-pelaku dalam selain bernyanyi, bermain musik, tapi mereka juga bisa menjadi pelaku dalam menari. Nah dari hasil pembentukan itu kemudian mereka mulai membentuk sanggar-sanggar di beberapa tempat di Kota Sorong. Nah, mereka mulai membentuk sanggar-sanggar untuk terus bernyanyi dan menari. Harapan kami Papua harus terus bernyanyi dan menari. Ya itu mungkin harapan. Jadi kami dari Belantara setelah terbentuk kami berjalan dengan beberapa program. Yang pertama tadi Bengkel Budaya dia hanya fokus kepada bagaimana kita mendidik anak-anak melalui budaya. Nah nanti dari kita mendidik mereka kemudian lewat tari ada dokumentasi. Kami sudah mulai anak-anak yang tadi menjadi tenaga-tenaga pengajar lokal atau mulok di sekolah-sekolah SD, SMP bahkan ke SMA juga SMK. Dan sementara berjalan. Tapi selain itu juga kami dari Belantara juga ada bidang lingkungan hidup. Kami juga melakukan advokasi atau pendampingan terutama kepada suku Moi. Suku Moi di Kota Sorong, tapi juga pendampingan ke Raja Ampat, beberapa perkampungan yang kami terus mengajak untuk mari kita menjadikan Belantara ini untuk kita terus belajar. Kita melihat di mana potensi-potensi yang akan kami terus belajar untuk mengangkat. Dari ketidakberdayaan kami coba keluar dari situ. Dari yang tidak bisa kami coba dorong untuk ini. Dengan
pola belajar yang menurut karakter dan budaya orang Papua. Mungkin Iya. itu nuansanya lebih banyak ke situ. Termasuk kami coba ajak mereka untuk pahat memahat dengan menggunakan beberapa orang, mengajak orang untuk mulai belajar memahat, sampai ke melukis motif-motif yang ada. Nah ini untuk sebagai spirit untuk mereka, Iya. kami membangkitkan semangat mereka. Ada berbagai macam pendidikan-pendidikan lain yang juga kami bina. Ada beberapa kampung yang kami sudah bentuk untuk terus dalam proses tahap belajar sampai sekarang. Itu ada kampung Malaum Karta, itu ada kampung Warmandi di Tamrau, ada Teluk Mayalibit di Raja Ampat, tapi juga ada kampung Beo, ada Kabulot, ada Wafiot, Wafoy, ada Warmai. Tapi juga kita juga pendampingan dengan salah satu kampung di Kabupaten Sorong yaitu Yeflio. Nah kampung-kampung ini semua kami turun melakukan kegiatan-kegiatan di kampung bersama masyarakat, tidur dengan mereka dan bagaimana kami menggali potensi-potensi yang ada. Iya, di dalam. berarti memang fokusnya bukan hanya di Kota Sorong Tidak, saja ya. Iya. tidak. Kami juga fokus kayak seperti di Warmandi itu di Tambrau. Nah kami bangun literasi 3 buta di sana untuk coba ajak masyarakat di sana untuk mari kita belajar menulis, mari kita belajar untuk merubah perilaku kita mari kita adaptasi perubahan dan perkembangan. Berarti bukan fokus saja ke bidang seni, Ya. budaya begitu, Ya. tapi juga mengajarkan anak-anak Iya, membaca, literasi juga. Iya. literasi, menulis dan Iya. lain sebagainya. Ini fokus dari LSM Belantara Papua ini ya. Ya. Sebenarnya musik dengan lagu itu hanya sarana ya, alat kontak kami. Jadi bagaimana kami bisa ada di masyarakat, bagaimana kami bisa bercerita dengan mereka, bagaimana kami bisa mengajak mereka buka masalah-masalah mereka di kampung itu seperti apa. Kami harus bernyanyi dulu. Ya. Karena menurut kami nyanyian merupakan sebuah inspirasi. Inspirasi yang bisa mengajak seseorang untuk dia bisa keluarkan dia punya masalah untuk kami ketahui. Kalau kami sudah tahu, nanti teman-teman duduk diskusi bersama, kemudian mungkin kontak dengan teman-teman lain yang mungkin ada punya ide, saran, pandangan, memberikan masukan-masukan kepada kami. Oke. Tadi yang tampil kakak itu siapa-siapa saja mungkin bisa disebutkan satu-satu. Tadi itu ada Musa Kaviar. Bukan Musa Kaviar sudah bergabung, mereka itu anak-anak yang pertama bergabung di Belantara dari sejak terbentuk 2004 mereka sudah ada di Belantara. Terus ada Barnabas, ya. terus ada Petrus, Petrus, Samsung, Samsung, ada Daniel, ada Rico Sarawan ya. Rico. masih banyak lagi. Ada lebih 60 anak yang kami sudah bina di Sanggar ini. Oke, ada sekitar 60 anak. 60. Bahkan Keseharian lebih. tadi teman-teman ini kesehariannya apa juga nih? Sebagian sudah keluar sebagian sudah ada yang sudah belajar keluar, sudah membentuk sanggar di luar, bahkan di luar Sorong. Sudah ada sebagian mungkin di Raja Ampat, ada mungkin yang di Biak, ada yang di Supiori, macam-macam. Jadi Sekarang mereka belajar di rata-rata sini, mereka tadi- keluar untuk membentuk sanggar-sanggar di luar lagi. Rata-rata tadi yang Kakak Yusak sampaikan bahwa mereka rata-rata dari latar belakang putus sekolah. Jadi dididik terus sampai sekarang. Jadi ada keseharian mereka ya di sini mereka terus menjadi apa dong punya ciri khas. Jadi mereka ada yang kesehariannya memahat, terus apa? Ya, mereka kerja sablon, mereka juga sudah membuat itu. Ya melukis di batik, membatik ya. Ya, lebih banyak mereka pahat. Itu kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan juga sehari-hari begitu ya. Ya. Nah ini nanti Tong akan saksikan lagu kedua, ada judul Wanyambe. Ya. Wanyambe ini lagunya cerita tentang apa nih Ini kakak? lagu Jayapura. Lagu Jayapura yang selalu dipakai di sana itu Wanyambe ini kata ucapan selamat begitu, selamat datang atau seperti apa begitu. Jadi lagu ini dia hanya menyapa bagaimana kita hari ini, bagaimana kita ke depan. Mari kita terus berubah, mari kita terus membangun daerah kita. Oke, lagu yang cerita tentang motivasi. Motivasi. Kurang lebih seperti itu ya. Motivasi. Inspirasi dan motivasi. Oke, kalau begitu Tong lihat dulu, kita saksikan bersama lagu Wanyambe.
Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, masih di obrolan budaya dari Kota Sorong, Papua Barat Daya bersama saya Danusyah, yang hari ini kita berada di Cafe Belantara Papua. Tadi di sesi awal Tongsu ngobrol-ngobrol latar belakang kenapa cafe ini mengangkat tema atau konsep Papua. Ternyata ada banyak sekali kegiatan-kegiatan tentang budaya dan lain sebagainya yang juga dilaksanakan di Cafe Belantara ini. Dan tentu saja untuk pendengar, pemirsa dimanapun berada, besok-besok mungkin kalau mampir ke Kota Sorong, nah bisa jalan-jalan juga, merasakan nuansa yang berbeda, nongkrong di Cafe Belantara Papua. Tadi Tongsu saksikan juga lagu dengan judul Wanyambe yang dibawakan oleh teman-teman dari Bengkel Papua. Teman-teman ini juga memang kesehariannya sering berada di sini dan juga dengan keahlian masing-masing ya. Ada yang bisa memahat, ada yang bisa melukis, dan banyak sekali keahlian-keahlian lainnya yang juga mereka dapatkan di Cafe Belantara Papua yang juga sekaligus merupakan kantor dari LSM Belantara Papua. Seperti yang jelaskan tadi di awal. Nah, kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Jadi selama dibuka Cafe Belantara ini, seperti apa juga nih antusias orang-orang yang datang nongkrong di Cafe Belantara Papua ini, Kakak? Ya, antusias dari masyarakat atau orang-orang di Kota Sorong sendiri ya. Kami sendiri kalau Belantara sendiri itu sudah berdiri lama ya, LSM-nya. Tapi kalau kafe, nah ini bagian inisiatif kecil yang kami baru mulai mendorong. Jadi kurang lebih 1 sampai 2 bulan lah, baru berjalan. Baru sekitar 1 sampai 2 bulan ini Depu Cafe? Baru berjalan. Jadi ya antusias masyarakat cukup banyak juga di awal-awal pembukaan. Jadi ada banyak sekali pemuda, rekan-rekan jaringan ya, teman-teman yang datang dan mereka melihat bahwa ini hal yang baru di Kota Sorong, karena ya tadi seperti yang kita diskusi dari awal bicara kafe, ya kafe banyak, tapi kafe yang bagaimana muncul dengan identitas maksudnya Papua sendiri ya belum ada di Kota Sorong, gitu ya, salah satunya ini. Jadi itu menjadi apa, respon dan kesan yang baik dari mereka begitu pada apa teman-teman yang berinisiatif bersama-sama untuk kemudian membuka kafe ini. Jadi ya antusiasnya luar biasa. Dia buka dari jam berapa sampai jam berapa nih, Kakak? Kita buka dari pagi jam 10, jam 10 sampai tutup jam 10 malam juga. 10 malam, jadi pagi nanti ada teman-teman yang masuk, setelah itu sorenya gantian lagi, ada teman-teman yang masuk lagi sampai malam. Ini kan sudah pasti juga dengan konsep yang seperti ini, konsep lukisan, ada pahatan-pahatan nuansa Papua, kemudian juga Depu, menu juga khas Papua, Depu kopi juga khas Papua, meskipun ada juga yang lainnya begitu. Ini kan bukan biaya yang sedikit tuh, Kakak. Nah ini Depu, teman-teman nih bagaimana biaya sampai bisa membangun kafe dengan nuansa budaya Papua seperti ini, Kakak? Sebenarnya ini modal semangat dari teman-teman saja. Jadi sampai, modal semangat ya? Iya, sampai saat ini memang apa tidak ada, kita mau bilang bantuan dari mana-mana tidak ada. Jadi semangat dari teman-teman ya kumpul-kumpul bagaimana kita memunculkan maksudnya identitas Papua dalam kafe ini. Jadi ya semangat teman-teman kemudian berpartisipasi saja. 1.000, 2.000, 100, 200. Maksudnya kita mendirikan ini. Jadi ini masih ya kalau mau dibilang dalam tahapan terus berjalan dan kita akan terus semuanya membenahi terus gitu. Apalagi juga partisipasi dari teman-teman. Ada nuansa apa buku-buku. Ini nuansa buku-buku ini juga maksudnya apa, Kakak? Ya ini sebenarnya kita apa sebagai tadi maunya edukasi, jadi selain budaya, jadi ya sasaran untuknya teman-teman bisa baca-baca buku, ngopi sambil membaca. Ngopi sambil membaca. Mungkin ada lihat buku, karena di situ buku-buku yang juga berhubungan dengan Papua, berhubungan dengan lingkungan, berhubungan dengan budaya dan macam-macam. Jadi ada yang mungkin tertarik, mungkin dia bisa duduk sambil ngopi, dia bisa ambil buku untuk sambil membaca. Jadi dia tidak terburu-buru, tapi juga ada hiburan-hiburan lain. Tapi bukan hanya buku, kami juga siapkan musik-musik lokal seperti tadi, ada lagu-lagu Membesak, ada lagu-lagu Papua yang juga kami akan memberikan sebagai sajian hiburan. Itu nuansanya yang juga membuat suasana Papua sangat kental di Cafe Belantara ini. Biasa nanti ada waktu-waktu tertentu yang memang kita
semacam live musik begitu untuk lagu-lagu Papua. Itu tiap hari apa kakak? Biasa tiap malam minggu. Tiap malam minggu live musik khusus lagu-lagu Papua ya? Papua ya. Oke. Jadi kalau memang untuk apa lagu yang diputar langsung misalnya dari YouTube apa itu sudah setiap hari memang. Jadi pas masuk ya lagunya lagu-lagu Papua. Iya. Ya, Masuk tapi Papua. ini mungkin Jadi kalau- tampil langsung seperti Iya, tadi juga untuk kita berikan hiburan-hiburan. Live musiknya tiap malam minggu, tapi khusus lagu-lagu Papua. Iya. Lagu-lagu pop Papua begitu ya. Berarti dengan semangat itu tadi modalnya Iya, sampai bisa menghadirkan kafe yang kurang lebih ini baru sekitar 1-2 bulan ya kakak, yang terbentuk dengan nuansa yang memang sangat berbeda sekali dengan kafe-kafe pada umumnya, dengan kopi yang juga kopi-kopi yang diambil juga dari tanah sekitar Papua. Papua, tanah Papua. Meskipun juga ada kopi-kopi lainnya yang tentu saja juga bisa kita nikmati di kafe Belantara ini ya. Nah, apalagi kekhasan lainnya yang mungkin juga bisa kita dapat depu sensasi begitu kalau tong nongkrong di kafe Belantara Papua ini, kakak. Sebenarnya untuk apa kekhususan atau khas yang lain yang apa paling itu ya seperti tadi kita sudah jelaskan dari awal sih. Selain apa sasarannya untuk misalnya mahasiswa pemuda untuk apa literasi ya, sebagai literasi begitu. Jadi kita juga siapkan buku-buku. Terus ada sebenarnya ini bagian kecil yang kita lihat di depan. Jadi di belakang ini ada bengkel-bengkel kerja yang teman-teman punya masing-masing. Jadi dengan jadi kita lagi mempersiapkan itu semua. Jadi di dalam sini misalnya ada mini studio untuk podcast. Ini kita lagi siapkan di ruangan Oh, ini. ada podcast juga. Itu lagi disiapkan Lagi semua. disiapkan. Jadi lagi disiapkan. Jadi ada di sini podcast. Terus ada di situ ruangan untuk sablon. Jadi ada teman-teman yang khusus untuk sablon. Terus di bagian belakang itu ada bengkel-bengkel mereka masing-masing untuk pahat, terus membuat musik, alat musik ya tradisional seperti Alat-alat ukulele, terus apa, stambas. Nah itu semua ada. bahan Jadi, lokal, dari kayu jadi ini atau- kafe sebenarnya bagian kecil dari apa yang teman-teman kerjakan di dalam. Ini hanya kafe ini hanya untuk santai aja lah istilahnya Ada ruang seperti itu. pertemuan di sebelah juga, Pak. Tapi ternyata Ada banyak dua- aktivitas yang ada dilakukan dua ruang ya. pertemuan di sebelah. Jadi selain itu tadi, jadi biasa kita selenggarakan diskusi-diskusi juga. Diskusi-diskusi yang terkait masalah-masalah sosial yang terjadi misalnya di Papua. Macam kemarin, ya 2 hari lalu itu baru diskusi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah itu di sebelah. Sasaran lain juga kami pakai kafe ini juga untuk belajar bagaimana anak-anak yang tadi kami didik itu mereka juga bisa belajar untuk bagaimana kita bisa berbisnis. Ya, berwirausaha. Berwirausaha. Usaha dari apa yang ada. Jadi tingkat pembelajaran mereka juga sampai ke target kami juga harus sampai ke situ sehingga mereka juga bisa mandiri dalam hal ternyata kita juga bisa mampu bisa. Jadi dikelola oleh mereka juga. Mereka yang Lalu pengelolaan tadi aktivitas-aktivitas seni pahatan dan lain sebagainya. Apakah modalnya juga modal semangat lagi kakak? Iya. Iya, itu modal. Pada intinya semua modal semangat saja. Semangat, ya. Dan teman-teman yang beraktivitas ini juga modalnya juga semangat ya. Semangat. Iya. Tetap mengikuti Iya, apa tetap yang semangat. Jadi dari awal pokoknya intinya nama tadi sudah disampaikan oleh Kak Yusak bahwa Belantara sendiri itu kan maunya kepanjangan itu bengkel pembelajaran antara rakyat. Iya. Jadi ini Konsep awalnya ke situ ya. Ini Bengkel pembelajaran. sebagai tempat pembelajaran begitu. Jadi mereka belajar masing-masing. Jadi sekarang kita dorong macam sebelumnya kan belajar budaya dan lain. Jadi kita sudah dorong bagaimana berpikir tentang berwirausaha. Jadi selain mereka belajar untuk berseni, musik, tentang budaya, terus ukiran, pahat, sablon, terus Biasa ada apa, kegiatan-kegiatan. Podcast nanti. sendiri ya. Nah, terus ya belajar untuk berusaha dalam mengelola kafe. Jadi di sini semua anak-anak Papua semua. Jadi kita itu. Jadi ya harapan kami ke depan ini jadi tempat belajar begitu untuk semua. Ada produksi pembuatan alat musik Iya, dan lain sebagainya begitu ya yang Bahkan mereka juga terlibat dalam bagaimana mereka juga bisa munculkan film-film, mereka buat film-film budaya dan lain sebagainya. Tapi untuk produksi alat musiknya yang dibuat ini berarti nanti kalau misalnya ada yang cari ukulele misalnya bisa dibeli juga di Belantara ini ya. Bisa. Selain di sini di bagian sudut ruangan sana tuh ada galeri. Ada galeri yang untuk bagaimana apa menunjukkan teman-teman punya hasil karya. Musik tadi kiran, ya noken dan lain. Kita juga apa Jam dinding dan mengorganisir masyarakat dalam apa mengelola misalnya olahan-olahan dari apa hasil-hasil pangan begitu, misalnya keripik dan lain-lain. Jadi di sebelah sana itu kita siapkan galeri untuk semua juga.
Berarti kafenya ini hanya bagian kecil saja Iya, ini bagian sebenarnya. kecil saja sebenarnya. Bagian yang Hanya untuk- hanya menjadi spirit begitu. Santai aja ngopi-ngopi Sambil begitu santai. ya. Tapi ternyata ada aktivitas yang lebih besar lagi yang dilakukan di sini yang memberdayakan teman-teman anak-anak Papua untuk bisa bergerak di bidang apapun ya. Iya. Mulai dari bisnis bahkan juga dan lain sebagainya. Luar biasa nih. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita saksikan lagi lagu selanjutnya. Ini ada lagu dapu judul Purya Gareso. Nah lagu ini ceritanya tentang apa? Purya Gareso. Apa ini lagu Jayapura ya? Lagu Jayapura. Jayapura juga. Sebenarnya lagu-lagu ini tuh lagu-lagu yang dimunculkan dari grup Mambesak ya. Ini lagu-lagu rakyat Papua yang dimunculkan. Yang sudah sangat legendaris ya. Sudah sangat legendaris. Ini lagu-lagu tempo dulu yang nuansa bernyanyinya sudah berubah. Kebanyakan orang sudah karena pengaruh dengan perkembangan musik dan lain. Kami coba mempertahankan ciri khasnya, ciri khas bernyanyinya, ciri khas musiknya, karena paham kami sebenarnya Papua ini terinspirasi ketika mereka disentuhkan dengan apa yang menjadi bagian yang dimiliki oleh dia. Nah, bagian lagu ini, lagu-lagu Papua ini juga kenapa kami pilih lagu-lagu Mambesak sebagai bagian yang kami harus terus bernyanyi karena dia terus membangkitkan semangat anak-anak itu untuk bernyanyi. Gaya menyanyinya, gaya bermain musiknya identik dengan orang Papua. Jadi mungkin bagian ini yang kami terus tanamkan sehingga pengaruh musik modern, pengaruh budaya-budaya baru yang masuk dan lain-lain itu mereka bisa terus mempertahankan bagian. Dan memang ada spirit yang sangat kental saat kita menyaksikan dan mendengarkan lagu-lagu dengan nuansa asli Papua itu tadi ya. Selalu bikin merinding juga saat kita menyaksikan atau bahkan mendengarnya. Apalagi di baliknya itu juga punya filosofi. Punya cerita yang sebenarnya juga sangat dalam, bercerita tentang alam, bercerita tentang Tuhan dan lain sebagainya ya. Iya. Oke, baik. Kalau begitu langsung saja kita saksikan ini dia lagu dengan judul Purya Gareso.
Pendengar dan pemirsa RRI Net Obrolan Budaya dimanapun Anda berada, masih bersama saya Danusya di RRI Net Obrolan Budaya, disiarkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya juga masih bersama dengan kakak Yusak Yohan Sundei dan juga kakak Markus Wafom. Kita ngobrol-ngobrol tentang banyak hal, tentang kafe Belantara yang dibuat. Tapi ternyata di balik kafe Belantara ini banyak aktivitas-aktivitas luar biasa yang juga dilakukan. Seperti yang tadi dijelaskan, di sini mengedepankan literasi, mengedepankan budaya, keterampilan, dan semuanya tentu saja dengan ciri khas Papua itu sendiri. Nah, kemudian juga ke depan kira-kira target apa ini yang dilakukan lagi untuk pengembangan Belantara? Mulai dari kafe dengan menghadirkan podcast, ada apalagi tadi bengkel budayanya dan lain sebagainya. Kedepannya tentu saja untuk bisa menjaga, untuk bisa bersaing. Karena tolong tahu juga di Kota Sorong ini kan banyak ya, sanggar-sanggar seni yang hadir begitu. Nah, untuk Belantara sendiri apa kedepannya juga yang akan terus dilakukan? Kalau tadi kan ada sekitar 60 ya yang kemudian beraktivitas di sini juga. Kedepannya mungkin bisa 100, 200 begitu dan terus bertambah. Kira-kira apa yang dilakukan juga kedepannya? Ya, kami sekarang fokus kepada bagaimana mendorong budaya ini masuk ke pendidikan. Pendidikan yang kami maksudkan di sini, Belantara sudah mulai melakukan pendekatan dengan sekolah-sekolah. Kami berharap bahwa dengan munculnya muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak memiliki latar belakang guru yang mempunyai potensi muatan lokal. Nah, salah satu bagian ini kami dari Belantara melihat itu penting sekali untuk kami juga bisa berbagi. Kami akan berbagi di sekolah-sekolah dan sudah ada beberapa anak-anak dari sini yang sudah masuk dalam tenaga pengajar. Berarti maksudnya bekerja sama dengan dinas terkait dengan sekolah. Dengan sekolah-sekolah. Jadi ada ada beberapa sekolah SD, SMP, bahkan PAUD. Ya, lebih banyak juga kami bina dari nol, dari PAUD. Kami juga bentuk kelompok-kelompok ibu-ibu yang juga bisa terlibat untuk bagaimana bisa mendorong anak-anak ibu dan bayi, tapi juga anak-anak dari usia dini untuk bisa belajar. Nah, budayanya, bagaimana mereka bisa kreatif untuk bisa buat apa, itu juga kami sudah lakukan. Dan ini sementara lagi berjalan. Ini target kedepannya ya? Ini target jangka panjangnya, kami berharap bahwa Belantara sudah bisa akan ada di berbagai, selain di sekolah, kami juga ke depan, kami juga mau himpun anak-anak pemuda di kalangan gereja. Di kalangan gereja. Kebetulan di gereja hari ini mereka muncul dengan ada satu model baru peribadatan dalam kontekstual. Kami lihat itu menjadi peluang untuk kami bisa ada bersama-sama di tengah-tengah warga jemaat, untuk kami memberikan pelatihan tentang bagaimana mari kita terus bernyanyi, bagaimana kita menampilkan ciri khas Papua dalam bermahkota, berbusana. Kami juga coba dorong untuk kami munculkan pakaian-pakaian busana dari kulit kayu, untuk coba kami bisa tampilkan itu. Tapi selain itu juga kami juga terus mendorong bagaimana potensi sumber daya alam yang begitu kaya. Mari kita buat dia dalam berbagai macam keunikan untuk kita tampilkan di event-event tertentu. Seperti tadi di sekolah atau di mana, kita ajak anak-anak untuk terus ada dalam itu. Dan itu merupakan target jangka panjang dari Belantara ke depan. Lalu bagaimana respon dari dinas terkait untuk bisa bekerja sama menghadirkan muatan lokal budaya Papua di sekolah-sekolah ini, kakak? Kalau dari guru-guru sendiri, ya itu responnya sangat baik karena mereka memang sudah mereka sekarang lagi menggali itu. Jadi ada guru-guru, karena tadi seperti Pak Yusak sampaikan bahwa ada guru-guru banyak tapi punya basic untuk muatan lokal Papua sendiri. Ya. Tidak terlalu banyak. Ya, bahkan kami juga bantu untuk coba buat silabus, muatannya, muatan lokalnya itu. Isi ajarannya. Silabusnya. Kami coba kira-kira seperti apa sih yang diinginkan, misalnya macam dari SD, SMP, SMA itu seperti apa? Berarti ini sebagai bentuk tetap melestarikan budaya Papua itu sendiri ya? Bagian dari melestarikan budaya Papua lewat pendidikan formal lah. Formal. Bisa dikatakan seperti itu. Ke depan ya
kita coba untuk nanti berkomunikasi dengan seperti tadi dinas-dinas terkait atau misalnya macam Belantara kan eksis terus, tapi kami dorong itu terus. Kemudian kafe akan menjadi bagian yang penting juga untuk kami selalu datang ngobrol. Jadi mengajak orang-orang lain, teman-teman lain dari luar, mari daripada kita ada di tempat lain, mari kita berdiskusi di sini. Mungkin kita bisa nikmati makanan lokal yang ada di sini, ini ciri khas Papua. Tetapi kita diskusi tentang Papua. Nah, Jadi- terus budaya Papua yang kami akan terus. Iya. ke depan kita diskusi dengan maksudnya dinas-dinas Dengan terkait dinas, tadi itu kami seperti akan undang, dinas juga pendidikan, kebudayaan, yang lain-lainnya. terus semacam hal-hal lain yang dikerjakan oleh teman-teman di sini bisa macam ukiran dan lain-lain kan masuk ya bisa macam bagian dinas perindustrian. Iya. Nah itu kita coba untuk nanti berkomunikasi sehingga Belantara sendiri menjadi sentra begitu, sentra pusat Betul. pelatihan, pusat pelatihan pembelajaran untuk ya masyarakat Papua terutama pemuda. Apalagi kan kakak tong tahu kalau kota Sorong ini sudah jadi ibu kota provinsi Papua Iya. Barat Daya toh. Jadi memang harus jadi Nuansanya sudah harus berbeda. apa sih istilahnya harus jadi center lah. Iya. Jadi center begitu. Jadi jadi tolak ukur juga. Jadi tolak ukur untuk ya kabupaten yang lain yang ada di Jadi terutama perkembangan budaya yang ada di wilayah Papua Barat Daya. Dia perujukan misalnya kalau tong mau cari apa namanya alat musik, oh tong tahu ada belantara. Tong mau cari pahatan, oh tong tahu juga ada belantara, tarian dan lain sebagainya begitu ya. Berarti memang fokus ke depannya juga seperti itu. Tapi ngomong-ngomong kalau kita balik lagi tentang nuansa kafe belantara yang dibuat ini, tong tahu sendiri bahwa ini kan depu lokasi ada di gang ya, tidak jauh dari kantor wali kota sebenarnya yang ada di kantor wali kota nih, yang ada di belakang torang nih. Ini masuk di agak masuk ke dalam ya. dalam gitu. Terus juga kalau hujan dengan intensitas yang tinggi, dengan durasi yang lama, Ton tahu sendiri bahwa di kompleks ini juga apa kompleks langganan banjir, ya. langganan banjir nih kakak. Jadi kira-kira apakah terfikir juga mungkin untuk pindah lokasi kah atau buat cabang kafe belantara lagi di mana atau bahkan mungkin merenovasi lah. Iya. Tadi awal yang apa kita diskusi maunya ini kan modal semangat dari Nah, itu teman-teman. dia. Dari dulu kita mau memulai ya itu salah satu hambatan yang ya, kami pikirkan yaitu banjir. Sempat pesimis ya. Iya, sempat ini tapi kita bilang bagaimana? Aduh ini kalau misalnya kita kemudian banjir membuat kita mengalah tidak bergerak, maka apa yang kita pikirkan tidak akan berjalan. Masa tong kalah sama banjir. Iya, masa kita kalah. Jadi kita berusaha, kita kasih jalan saja, harus jalan. Jadi ya harapan ke depan itu, maksudnya ya ini kan tadi baru 2 bulan, jadi Iya. kita berusaha ya ke depan ya kalau ini menjadi apa keinginan masyarakat dan apa istilahnya Tuhan alam dan leluhur menyertai apa yang Iya. kami lakukan saat ini ya mungkin ya kita bisa buka cabang juga di tempat lain kalau misalnya kemudian bisa berhasil ke depan gitu. Nah ini kan juga dekat kantor, Iya, sasaran- dekat kantor wali kota juga nih. Waktu itu sasaran memang kita lihat itu walaupun di dalam tapi ini kan kalau lihat ya punya peluang juga karena kantor wali kota, kantor gubernur juga. Gubernur jadi ini. Jadi mungkin kalau dong mau ngopi-ngopi pagi kah, Iya. tuh dong tinggal jalan-jalan kaki Ya, saja ke targetnya sini. begitu. Jadi setelah apel Dong mau makan siang kah? setelah apel mungkin bisa datang ngopi-ngopi atau makan siang lu bisa datang makan di sini. Berarti besok-besok nih harus ada brosur yang terbang ke Iya. sebelah Itu- kapan nih? Ya dalam ya kami lagi merencanakan untuk bagian-bagian itu untuk promosi apa-apa untuk mempersiapkan yang kurang-kurang baru kemudian bisa mengundang pemerintah untuk sama-sama untuk melihat kegiatan yang teman-teman lakukan di sini. Gitu. Ya, karena Bagaimana dengan pemanfaatan sosial media untuk teman-teman belantara untuk bisa mengekspos berbagai macam kegiatan luar biasa yang ada di sini kakak? Iya. Ada beberapa teman-teman yang memang kami sudah percayakan untuk pokoknya dia mengelola kami punya akun Facebook. Jadi ya baru Facebook. Iya. Jadi ada di situ Facebooknya Cafe Belantara. Facebooknya Jadi kita- Cafe Belantara ya. Ya, sementara jual-jual ya makanan lokal juga seperti keladi tumbuh, sayur dan ayam rica-rica dan lain-lain. Jadi sudah berjalan. Jadi kita jual secara online lewat Facebook. Itu online ya. Iya, Itu Sementara. pemanfaatan Iya, sosial media yang ada ya. Medianya, iya. Oke. Nah, kemudian juga
Untuk memperkenalkan Cafe Belantara lebih luas lagi selain dari sosial media, kita tahu sendiri bahwa di Kota Sorong ini juga kan pertumbuhannya lumayan pesat, anak-anak mudanya juga semakin banyak. Tapi tidak dapat dipungkiri juga arus musik pop bahkan musik barat yang ada ini juga lumayan ini dekat sekali dengan torang begitu. Nah, untuk juga kemudian ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri lah ya, menjadi tantangan tersendiri. Untuk kedepannya kira-kira apa juga ini yang bisa dihadirkan oleh Cafe Belantara untuk tetap bisa menggait generasi muda dari berbagai kalangan nih kakak? Sebenarnya kedepannya itu, jadi kami sudah hadir dengan apa ini sebagai apa bilang counter begitu untuk perlawanan Ya tadi macam ya. tadi ya, pasti malam minggu ya kami akan jadikan tadi malam minggu kami akan bisa bikin pesta musik atau apa. Ada Supaya tadi sanggar-sanggar karena kami punya sanggar-sanggar juga banyak di Kota Sorong. tadi sudah disampaikan bahwa maunya ada banyak maunya kafe-kafe dengan musik yang modern, tapi ini bagian dari tadi kami sampaikan di awal bahwa dari sebagai edukasi dan kampanye untuk teman-teman khususnya kita yang ada di Papua untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya. Nah itu jadi kami tetap ada dengan maksudnya ciri khas yang ada. Iya, betul. Ciri khas yang ada. Jadi ya tadi sudah kami sampaikan dari awal ya banyak kafe dengan model-model yang ini memang. Dan memang Sekarang, tidak dapat dipungkiri itu bagian dari perkembangan yang ada ya. Perkembangan yang ada dan kita juga kalau misalnya kita kemudian mengikuti sama paling sedikit-sedikit lah. Tapi ya kalau mengikuti bahwa ke depan ya apa budaya itu kita akan menjadi apa hal yang kemudian dilupakan begitu. Jadi, Yang diikuti mungkin konsep bisnisnya. ya diikuti konsep bisnisnya, permasalahannya, apa Kolaborasi. jadi itu ya, makanya kita siapkan misalnya podcast dan lain-lain. Jadi teman-teman kita lagi memang siapkan untuk ada yang di bagian untuk promosi gitu. Jadi kita latih mereka. Jadi di sini ada pelatihan-pelatihan yang lain yang kita laksanakan juga untuk teman-teman. Gitu. Sehingga semua kita bisa berjejaring untuk bagaimana mempromosi dan apa memperkenalkan apa yang teman-teman sudah lakukan di sini. Kalau misalnya pendengar pemirsa yang ada di luar Kota Sorong, di luar Provinsi Papua Barat Daya, mereka juga kemudian ini kan kita juga senang sekali nih bisa menghadirkan Cafe Belantara di RRI Net hari ini begitu yang disaksikan di seluruh Indonesia begitu. Kalau misalnya juga ada dari luar Provinsi Papua Barat Daya, dari luar daerah yang kemudian ingin menyaksikan, ingin melihat berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di sini, berarti lewat Facebook itu tadi saja ya? Iya. Biasa lewat Facebook ada apa kita punya pos kontak juga di situ, pos kontak dan apa namanya bisa lewat kita punya jejaring, jadi teman-teman yang kemudian kenal sama kita yang ada di sini terus mereka hubungi. Misalnya kapan begitu mereka ada kita kemudian mempersiapkan. Misalnya kita kemarin memang sempat berkomunikasi dengan teman-teman yang apa pemandu wisata. Pemandu wisata juga nah, itu dia. komunikasi dengan mereka. Jadi ini sebagai salah satu spot singgah begitu Nah, untuk turis betul. dan apa yang ya nanti jadi kita sudah sempat komunikasi, jadi kita kasih misalnya tarif-tarif paketnya juga masuk di dalam. Jadi ini sebagai salah satu tempat singgah. Jadi pas turis datang mereka misalnya mereka ingin suasana nuansa yang begini-begini, ya mereka bisa merekomendasikan tempat ini sebagai salah satu tempat singgah. Jadi Karena kan Kota Sorong kan tempat singgah ke Raja Raja Ampat, Ampat. ya, Tambrau. Jadi sebelum dong menyeberang ke Raja Ampat kan Iya. pasti juga ingin lihat suasana ya Iya. yang ada di Kota Sorong, ingin merasakan makanan-makanan lokal, makanan-makanan khas. Berarti sudah melakukan kerjasama juga iya, dengan kita teman-teman sudah pemandu wisata. berkoordinasi ya dengan teman-teman pemandu wisata berapa yang kita sudah komunikasi, yang kita punya jejaring lah. Iya. Kita sudah komunikasi. Itu inovasi-inovasi yang dilakukan ya. Ya, siap. Oke, nah kakak-kakak kita tahu sendiri bahwa kearifan lokal, kultur budaya Papua ini tentu saja memiliki kekhasan yang tidak ada lah di dunia ini, yang lainnya begitu. Hanya ada di tanah ini, tanah yang torang cinta ini. Tentu saja bukan hal yang mudah untuk tetap bisa menjaga kearifan lokal yang ada. Dari hal-hal seperti ini juga merupakan inovasi yang kakak-kakak bisa dong lakukan begitu. Tapi kan kedepannya ini kan
kakak-kakak dorang ini yang punya semangat tinggi tentu saja akan semakin tua. Tentu saja juga tidak bisa terus sepanjang hidup mendedikasikan diri untuk kearifan lokal yang ada begitu. Apa yang kemudian juga kakak-kakak tanamkan kepada semua yang ada di Belantara ini agar bisa terus terjaga, kontinuitasnya tuh ada sampai waktu yang tidak ditentukan lah begitu. Ya, oke, sebenarnya kafe ini sebagian dari sarana ya. Iya. Alat untuk kami Seperti yang coba- dikatakan kami tadi coba hanya Dia sebagai bagian kecil saja. bagian kecil yang ikut mendorong apa itu pembelajaran bagi rakyat. Tapi yang paling penting kan kedepannya harus ada kakak Yusak selanjutnya, harus ada juga kakak Markus selanjutnya begitu yang menjadi apa estafet lah bahasanya seperti itu. Iya, kita Tentu ada kami siapkan banyak anak-anak yang sekarang kami sudah siapkan. Memang dari latar belakang pendidikan mungkin mereka kurang, tapi kami percaya bahwa ketika mereka terus belajar mereka akan terus mengerti. Karena terbukti dari 20 tahun kami bina mereka, mereka sudah bisa berjalan sendiri. Terbukti mereka bisa buat bengkel, bisa buat sanggar-sanggar di berbagai tempat. Mereka bisa bikin ya yang tidak bisa mereka kami anggap tidak bisa buat, sekarang mereka sudah bisa buat. Dan itu harapan-harapannya kami berharap, dan kami selalu ingatkan mereka bahwa dari kita terus ada yang melanjutkan. Oke. Nah, jadi ada satu moto dari grup itu apa Mambesak ya, yang sampai saat ini kita juga pakai, yaitu menyanyi kami untuk pakai itu sebagai spirit. jadi menyanyi untuk hidup kini dulu kini dan nanti. Dulu Jadi nyanyi untuk Menyanyi hidup untuk kini hidup. dulu dan nanti. iya, dulu Kami kini menyanyi untuk hidup dulu Iya. ya kami menyanyi untuk hidup dulu kini dan nanti. Jadi menyanyi dari dulu, hari ini menyanyi. Jadi lagu-lagu dan dulu kita terus nanti ke depan angkat. kita harus menyanyi. Jadi menyanyi ini bukan saja menyanyi, tapi hal-hal yang sudah diajarkan oleh Harus jadi maksudnya turun-temurun, mau para diwariskan. pendiri-pendiri budaya, seni budaya ini harus disuarakan, Iya. dinyanyikan setiap saat. Pokoknya hari ini menyanyi, besok kita harus ajarkan kepada generasi untuk kemudian mengkampanyekan itu lewat nyanyian, dan apa yang sudah diwariskan itu harus disuarakan, dinyanyikan terus. Begitu ya Pak. Jadi kan teman-teman punya apa rencana-rencana ke depan untuk bagaimana sehingga ini tidak maunya dilupakan. Jadi tadi seperti disampaikan bahwa ada Kakak Yusak yang baru, ada Markus yang baru, ada Nabas, Musa yang Ya. baru. Nah itu lewat tadi, misalnya lewat kerjasama dengan pendidikan, dinas pendidikan atau sekolah-sekolah, terus lewat sekarang teman-teman lagi merencanakan ke lingkungan-lingkungan atau gereja untuk kemudian mendirikan sanggar-sanggar, membuka itu. Jadi di sana mereka bisa ajarkan itu kepada masyarakat yang ada di sekitar situ, sehingga ya ini dapat terus diwariskan begitu kepada. Baik, yang terakhir kakak Yusak, kakak Markus, apa harapannya untuk Cafe Belantara, untuk LSM Belantara dan berbagai macam kegiatannya? Mungkin bisa disampaikan untuk pemirsa pendengar RRI Net Live Musik di manapun berada. Silakan. Ya, kami Belantara akan terus menjadi tempat belajar. Kami akan terus menjadi tempat belajar atau sekolah buat siapa saja yang mau ingin belajar ke Belantara. Kami siap di Belantara membuka hati, membuka pintu, membuka segala-gala untuk siapa mau ingin belajar ke Belantara. Kami siap untuk membantu siapa saja, baik itu dari sekolah, dari pemerintah ataupun dari mana yang bernuansa budaya, yang menjaga apa kelestarian budaya. Kami Belantara siap untuk itu. Selain itu kami juga siap untuk memfasilitasi berbagai hal yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat yang ingin membutuhkan Belantara. Oke, baik. Ya, harapan kami ke depan ya ini kemudian menjadi apa sentra pusat, jadi pusat pembelajaran untuk kita di Kota Sorong, di Provinsi Papua Barat Daya. Jadi siapa yang mau belajar bisa datang belajar. Jadi kafe ini bagian terkecil dari yang kami lakukan di sini. Jadi pembelajaran. Jadi kita harus berusaha untuk apa belajar semua hal, terutama terkait budaya. Nah, ini kita harus belajar. Jadi kami mengajak seluruh, terutama pemuda-pemudi yang ada di Kota Sorong, mari datang untuk kita sama-sama ya satukan persepsi, pikiran, belajar bersama-sama, terus saling apa? Berbagi pengalaman. Iya, berbagi pengalaman, mentularkan itu kepada generasi yang Saling berbagi. maksudnya yang ada yang lain, sehingga kita dapat
bergandengan tangan untuk maju bersama-sama. Dan siapapun itu Tong yang hidup di tanah ini memang punya Ya, tanggung siap. jawab juga untuk tetap melestarikan budaya yang ada di tanah ini sampai kapanpun begitu. Meskipun yang namanya perkembangan, kemajuan itu selalu ada, tapi budaya khas, budaya asli itu tidak boleh mati. Iya, siap. Itu Harus benar. selalu ada. Oke. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, tidak terasa sampai di sini kebersamaan kita di RRI Net. Obrolan budaya dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Terima kasih Kakak Yusak Yohan Sundei, Kakak Markus Wafom. Terima kasih Terima kasih. sudah ajak Tora ngobrol-ngobrol di Cafe Belantara hari terima ini. kasih. Terima kasih juga untuk kebersamaan Anda pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Sampai ketemu lagi di obrolan budaya edisi lainnya. Saya Danusya, sampai jumpa.